Pemirsa, gencatan senjata Israel ke Gaza dipertanyakan di tengah serangan yang terus digencarkan. Di Belanda, aktivis meletakkan sepatu anak-anak untuk menghormati korban Gaza. Ratusan pasang sepatu anak-anak diletakkan di Den Bosch pada hari Minggu waktu setempat selama proses peringatan untuk mengenang anak-anak yang tewas dalam serangan Israel di Gaza. Orang-orang berkumpul di sekitar instalasi sepatu di Market Square, sementara penyelenggara membacakan nama-nama anak-anak yang tewas. Papan-papan bertuliskan gambar jurnalis yang dibantai juga terpajang. Since the so-called ceasefire, almost 1,000 Palestinians have been killed. The European governments are not doing anything. The Dutch government isn't doing anything. So we are calling them out on their complicity. And as people, we are asking to intervene, to put sanctions on the Israeli regime and to stop murdering Palestinian children, their parents, families, and end this genocide. Gencatan senjata Israel ke Gaza dipertanyakan di tengah serangan yang terus digencarkan. Total korban jiwa akibat konflik di jalur Gaza bahkan telah melampaui 73.000 orang dengan jumlah korban luka mencapai 173 juta orang sejak serangan pertama pada tahun 2023. Pemirsa, 4 warga Palestina dilaporkan syahid dan sejumlah orang terluka akibat ditembak tentara teroris Israel di kamp pengungsi Jabalia, Gaza. Keluarga korban histeris mengantarkan jenazah ke rumah sakit. Keluarga dan kerabat korban histeris saat menyaksikan anggota keluarganya meninggal dunia secara tragis akibat serangan brutal Israel. 4 warga Palestina dilaporkan tewas dan sejumlah orang lainnya terluka setelah ditembak tentara Israel di kamp pengungsi Jabalia, Gaza. Warga Palestina menentang penjajahan Israel dan mengaku tak tahan lagi melihat korban sipil terus berjatuhan hampir setiap hari. كل يوم شهيد ورا شهيد، كل يوم شهيد، كل يوم إصابات، كل يوم جرحى، مش لاقيين حاجة. Menurut otoritas kesehatan Palestina, lebih dari 72.000 orang tewas akibat serangan Israel di Gaza. Sementara itu, lebih dari 72.000 orang terluka. Pemirsa, pasukan Israel kembali membongkar paksa rumah-rumah warga Palestina di kota Jenin, tepi barat yang diduduki. Pembongkaran secara kota Barta'a, kota Jenin tepi barat Palestina dilakukan pada hari Minggu. Nampak sejumlah alat berat dikerahkan meratakan rumah-rumah yang menjadi sasaran operasi. Pasukan Israel berdalih bangunan yang dihancurkan tidak memiliki izin pembangunan resmi dari otoritas Israel. Dalam sepekan terakhir, sedikitnya 15 rumah di kawasan ini telah dibongkar paksa otoritas Israel. Pemirsa, gelombang pengungsian kembali terjadi di jalur Gaza. Puluhan keluarga meninggalkan rumah mereka di bagian timur kota Gaza setelah muncul laporan bahwa militer Israel memperluas wilayah kendalinya. Puluhan keluarga terpaksa mengungsi dari lingkungan Al-Tufa dan Al-Sujaiyah di timur kota Gaza. Kawasan Al-Tufa memperlihatkan kendaraan yang dipenuhi barang-barang pribadi meninggalkan wilayah tersebut. Eksodus warga terjadi setelah muncul laporan mengenai perluasan wilayah yang disebut sebagai garis kuning, area yang berada di bawah kendali militer Israel dan membatasi akses warga sipil. لما انتم شايفين فيها الخط الاصفر امبارح قدموه تقريبا الساعه 2:30 بالليل والناس نايمه فعملوا ضجه هنا واليهود قربت وجد دبابات هنا وحطوا خط اصفر وحطوا كمان هنا خط وهي النزوح الناس هنا تسرد ايش بدنا نسوي بدنا نروح حنبات هنا وحنضل هنا لو بده يجي 1000 دبابه هنا حنضل قاعدين مكاننا. Pergerakan tersebut menyebabkan puluhan keluarga terpaksa meninggalkan rumah mereka demi alasan keselamatan. Hingga kini, pemerintah Israel belum memberikan tanggapan resmi.
terkait laporan perluasan wilayah kendali tersebut. Pemirsa, pemukim ilegal Israel sengaja membakar masjid, rumah dan juga kendaraan warga Palestina di kawasan tepi barat. Aksi pembakaran memicu kepanikan warga. Pemirsa, warga berusaha memadamkan kebakaran Masjid Al-Nur di Desa Burka, Ramallah Utara, tepi barat Palestina. Kebakaran masjid dilakukan sengaja oleh pemukim ilegal Israel. Selain masjid, pemukim ilegal juga membakar kendaraan warga yang terparkir di jalanan. Bahkan pada salah satu kendaraan yang dibakar, masih terdapat pengemudi dan juga penumpang di dalamnya. Pemirsa, derita warga Gaza, korban genosida Israel belum berakhir. Warga Gaza yang mengungsi menggali sumur air tawar hanya beberapa meter dari laut untuk mengatasi kekurangan air yang akut. Derita warga Gaza korban genosida Israel belum berakhir. Layaknya mujizat dari Tuhan, warga Gaza yang mengungsi menggali sumur air tawar hanya beberapa meter dari laut untuk mengatasi kekurangan air yang akut. Kelangkaan air yang akut dan suhu yang meningkat menjadi cobaan baru bagi warga Gaza. اللي دفعني اني افحر البير على البحر انه هو ازمه الماء اللي كنا احنا نعاني منها، كنا نعاني من يعني من 100% من نقص الماء وكنا محتاجين جدا للماء، فانا الحمد لله جاءت الفكره انه انا افحر بير على عمق 4 متر. Di tengah situasi genting, warga Gaza tidak menyerah. Air tawar yang berhasil didapatkan dari penggalian manual bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Krisis air sedang berlangsung di jalur Gaza, di mana sekitar 1,1 juta anak menghadapi kesulitan dalam mengakses air bersih karena infrastruktur yang rusak dan kekurangan bahan bakar yang dibutuhkan untuk mengoperasikan fasilitas air dan sanitasi. Pemirsa, tentara Zionis Israel mendirikan pos pemeriksaan di daerah pedesaan Quneitra di Suriah Selatan. Pasukan bersenjata Israel terlihat di sebuah pos pemeriksaan di desa Saida Al-Jolan di daerah pedesaan Quneitra di Suriah Selatan dalam rekaman di hari Senin. Peristiwa ini terjadi kurang dari seminggu setelah media lokal melaporkan bahwa IDF telah mendirikan pos pemeriksaan di jalan yang menghubungkan desa Saida Al-Jolan dan juga Al-Mufaras di pedesaan Quneitra Selatan. Namun Israel tidak berkomentar terkait dugaan penyusupan tersebut. Menteri Pertahanan Israel Katz menyatakan tentara Israel akan tetap berada di zona keamanan di Lebanon, Suriah dan juga Gaza tanpa batasan waktu. Hal ini terjadi setelah Amerika Serikat dan Iran mengonfirmasi bahwa mereka telah mencapai kesepakatan untuk mengakhiri konflik mereka.